Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian bagi setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini? Silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi untuk setiap video baru yang diposting di channel Renungan ini. Dan silakan di-share kepada lebih banyak orang saudara supaya lebih banyak orang diberkati. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua dalam topik pembahasan kita, yaitu menjalani hidup tanpa kekhawatiran. Saudara, kalau saat ini kita lihat ke sekeliling kita, kalau saudara lihat dalam kehidupan saudara, adakah hal yang mengkhawatirkan saudara? Kalau kita berbicara tentang hal yang mengkhawatirkan, mungkin semua kita sepakat saudara bahwa dunia kita hari ini, zaman kita hari ini adalah dunia dan zaman yang begitu mengkhawatirkan. Ada banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Ada banyak alasan, ada banyak hal yang menakutkan, yang membuat kita bisa terjebak dalam kekhawatiran dan kecemasan. Misalnya pandemi yang terjadi sekarang ini. Misalnya keadaan ekonomi dalam situasi pandemi seperti ini. Masa depan saudara, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk kita khawatir dalam menjalani hari-hari kita. Tetapi sebagai orang percaya saudara, kita belajar dalam firman Tuhan bahwa firman Tuhan menegaskan untuk kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Di mana teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita dalam 3 seri video ini adalah dari Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 25 sampai ayat 32. Saudara, di ayat yang ke-25, Yesus menegaskan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Yesus mengajarkan kepada muridnya di dalam perikop ini supaya murid-muridnya tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan kalau kita lihat kalimat pertama di ayat 25 itu saudara, dikatakan karena itu. Jadi ada penjelasan sebelumnya yang menjadi alasan supaya umatnya tidak hidup dalam kekhawatiran, supaya muridnya tidak hidup dalam kekhawatiran. Yaitu di perikop sebelumnya, Yesus mengajarkan supaya mereka atau murid-muridnya tidak fokus kepada perkara dunia, tapi fokus kepada kekekalan. Di mana ayat 19 dikatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Jadi Yesus sebelumnya menegaskan kepada muridnya supaya mereka fokus kepada kekekalan, tidak fokus kepada perkara dunia. Lalu kemudian dia lanjutkan, "Karena itu janganlah kamu khawatir akan hidupmu." Jadi artinya supaya murid-muridnya bisa fokus kepada kekekalan dalam mereka menjalani hidup mereka di dunia ini, mereka tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Karena jika mereka hidup dalam kekhawatiran, mereka akan fokus kepada perkara dunia. Jika mereka terjebak dalam kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan membuat mereka fokus kepada perkara dunia. Tetapi untuk bisa fokus kepada kekekalan, mereka harus menanggalkan segala kekhawatiran. Dan itu yang harus dilakukan oleh murid-muridnya sebagai orang percaya. Demikian juga kita hari ini, saudara. Dan Yesus memberi alasan, ada 3 alasan yang diberikan oleh Yesus untuk murid-muridnya tidak hidup dalam kekhawatiran. Di video pertama kita sudah belajar alasan pertama, kenapa murid-muridnya tidak boleh hidup dalam kekhawatiran.
di mana Yesus menegaskan ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi Yesus menegaskan bahwa kamu tidak perlu khawatir karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Siapakah di antara kamu yang jika kamu hidup dalam kekhawatiran, kamu bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupmu? Apa yang bisa tambah jika kamu hidup dalam kekhawatiran? Itu kira-kira yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jadi, kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Itu sebabnya murid-muridnya dilarang untuk hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa, dan kekhawatiran itu bisa membuat mereka tidak fokus kepada kekekalan. Kita sudah belajar di video pertama, saudara, bahwa bukan saja kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa, tetapi kalau kita lihat kekhawatiran itu malah bisa mengurangi imun tubuh kita, dan itu sangat berbahaya di masa pandemi seperti ini. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, itu bisa mengurangi kesehatan kita. Itu bisa mengurangi kreativitas kita, kinerja kita, dan sebagainya. Artinya apa, saudara? Kekhawatiran, kecemasan itu hanya akan mengurangi banyak hal, bukan menambah sesuatu yang positif. Itu sebabnya Yesus menegaskan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan di video kedua ini, saudara, saya ingin kita renungkan, apa alasan kedua Yesus menegaskan kepada muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Di mana ayat yang ke-26, Yesus berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih penting daripada burung-burung itu? Alasan kedua, sehingga murid-muridnya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran supaya mereka bisa fokus kepada kekekalan adalah karena Yesus menegaskan, lihat burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, Yesus menegaskan bahwa Bapa di sorga memelihara kamu. Kalau burung-burung di udara saja yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tapi itu dipelihara oleh Tuhan, bukankah kamu jauh lebih penting daripada burung-burung itu? Artinya apa? Kalau burung-burung itu pun dipelihara, apalagi kamu. Itu sebabnya, saudara, dia berkata kepada murid-muridnya, kamu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah akan memelihara kamu. Kalau burung-burung di udara saja dalam kondisinya yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu yang jauh lebih penting. Itu sebabnya untuk bisa fokus kepada kekekalan, Yesus menegaskan, jangan kamu hidup dalam kekhawatiran, karena Bapamu di sorga akan memelihara kamu. Jadi alasan kedua, saudara, untuk kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran dalam menjalani hidup kita adalah karena Bapa di sorga memelihara kita. Sekali lagi, mungkin ada banyak hal yang menjadi alasan bagi kita untuk hidup dalam kekhawatiran. Kebutuhan hidup begitu mengkhawatirkan, keadaan ekonomi begitu mengkhawatirkan, pekerjaan saudara, karir saudara, usaha saudara, mungkin banyak hal yang mengkhawatirkan saat ini. Tapi sekali lagi, saudara, tujuan kita bukan dunia ini, fokus kita bukan dunia ini. Yesus berkata dunia ini akan binasa. Dia gambarkan dengan kalimat bahwa bumi akan dirujak. Kalau kamu mengumpulkan harta di bumi, maka di bumi ngengat karat akan merusakkannya. Artinya apa? Semuanya akan lenyap. Tetapi kalau kamu mengumpulkan hartamu di sorga, maka di sorga tidak ada hal yang akan merusakkannya. Jadi sekali lagi, saudara,
untuk kita bisa fokus kepada perkara-perkara kekekalan, maka di dunia ini kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Kita tidak boleh terjebak dalam kekhawatiran. Dan alasan supaya kita tidak perlu khawatir, Yesus menegaskan bahwa di bumi ini Bapamu akan memelihara kamu, karena kamu jauh melebihi burung-burung di udara. Sedangkan burung-burung di udara saja Dia pelihara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Sekalipun ada banyak alasan yang membuat kita khawatir tentang kebutuhan hidup kita, tentang kehidupan kita di dunia ini, tapi Yesus berkata, jangan khawatir, karena Bapamu akan memelihara kamu. Mari kita imani, saudara, bahwa Tuhan akan memelihara kita. Kita hanya melakukan bagian kita, dan kita jalani hidup kita tanpa kekhawatiran dan kecemasan, dan bagian Tuhan, Dia akan memelihara kita. Puji Tuhan, saudara, sampai di video kedua ini kita sudah belajar alasan sehingga kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang pertama, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Yang ada hanya mengurangi banyak hal. Imun tubuh saudara, kesehatan saudara, kreativitas saudara, kinerja saudara. Ada banyak hal yang berkurang ketika saudara hidup dalam kekhawatiran. Dan yang kedua, kenapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran? Karena Bapa di sorga memelihara kita. Kalau burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu, bukankah kamu jauh lebih penting daripada burung-burung itu? Tuhan pasti memelihara kita, saudara. Itu sebabnya jangan terjebak dalam kekhawatiran sekalipun banyak hal yang mengkhawatirkan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur. Firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran, supaya kami tidak terjebak dalam kekhawatiran. Karena selain kekhawatiran tidak menambah apa-apa, Firman-Mu juga menegaskan kami tidak perlu khawatir karena Bapa di sorga memelihara kami jauh melebihi burung-burung di udara. Karena bagi-Mu kami begitu penting, lebih penting daripada burung-burung di udara. Kalau burung di udara pun Kau pelihara, kami percaya kami pun Kau pelihara ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami jalani hidup kami bebas dari kekhawatiran, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa, dan karena Bapa memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persembahkan bagi-Mu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Selalu bersyukur di hadapan tahta